Indonesia. Ya. Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Tech Talks ya. Itu jadi Tech Talks ini teknologi ini berasal dari kata tech ya, tech, dan talknya itu kita akan membahas tentang sistem keuangan di Telkom University. Oke, langsung ke pembahasan pertamanya dari tempat ngobrolin dengan gaya santai tapi tetap bermanfaat gitu buat kalian semua. Nah, aku Oktav akan menjadi salah satu host podcast pada hari ini. Dan aku Raihan. Di podcast ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget bikin mahasiswa itu pusing, yaitu masalah pembayaran kuliah. Tapi tenang, kita juga punya solusi cerdas buat masalah itu. Yap, dari judulnya aja nih udah keren nih, regenerasi sistem virtual account untuk efisiensi yang lebih baik. Iya, dan untuk bahas topik ini lebih dalam, kita nggak sendirian nih, kita punya tamu spesial, yaitu Adimas dari mahasiswa Telkom University yang terlibat langsung dalam proyek inovasi regenerasi virtual account ini. Halo Adimas. Halo semuanya, di sini nama saya Dimas. Saya ini membahas tentang proses regenerasi virtual account ini karena menurut saya masalah ini menjadi masalah yang cukup krusial dan juga lumayan banyak mengganggu beberapa mahasiswa sih, dan bikin ribet juga kalau misalnya kita terjadi gagal pembayaran kan. Makanya ketika ada proyek dari kelas manajemen layanan teknologi informasi atau biasa disebut sama MLTI, saya pengen banget nih bahas tentang susahnya regenerasi virtual account ini. Senang banget nih kita bakal ngobrol bareng tentang masalah tersebut. Nah, jadi regenerasi virtual account itu kayaknya penting banget ya buat mahasiswa. Pasti penting sih, karena kan pembayaran juga pakai virtual account kan. Makanya kalau virtual account kita nggak bisa buat regenerasiin atau ibaratnya virtual account yang nggak bisa berubah, sedangkan pembayaran yang udah gagal kan pasti ribet dan repot ya. Apalagi kalau misalnya terkait ujian lah atau apa, kan bikin lumayan pusing dan pressure juga pasti buat kita kan. Pasti kayak kalian semua pernah ngalamin gak sih, kayak misalnya udah pengen ujian nih tapi pembayaran gagal, terus habis itu belum bisa aktivasi dan segala macam, kan pasti sebelum ujiannya aja itu kan udah pasti bikin deg-degan duluan kan. Iya kan, pasti. Makanya pengen banget sih kita bahas tentang ini dan kita temuin gimana sih solusinya. Wah, aku jadi penasaran nih. Sebelum kita masuk ke masalah itu, coba ceritain dulu dong, kayak sistem keuangan di Telkom University itu seperti apa sih? Oke, jadi kalau sistem keuangan di TLU ini sekarang ini tuh mahasiswa tuh sebenarnya udah nggak perlu repot-repot sih bawa uang tunai kampus kayak zaman dulu kan. Itu udah cukup kuno kan ya, bisa dibilang ya. Jadi kita udah nggak kayak gitu. Kita tuh pakai virtual account, jadi kita bisa bayar lewat handphone nih. Kita bisa bayar lewat handphone, masukin virtual account atau yang biasa disebut sama kode unik ya sih, yang kita biasa tahu kan kode unik tuh. Nah itu nanti setiap satu mahasiswa itu tuh punya satu virtual account untuk pembayaran, dan biasanya sih sama ya virtual account. Kayak kalian kan bayar juga biasanya kan itu ya terus nomornya kan. Nah, masalah yang terjadi ketika kita bayar pakai virtual account kayak gitu, itu tuh kalau misalnya ada terjadi gagal pembayaran. Gagal pembayaran tuh banyak faktor ya, kayak misalnya kebetulan internetnya lagi kurang bagus, lagi kurang gitu kan, jadi kan bikin latensinya gede, terus habis itu terakhirannya pada akhirnya pembayaran di kita oke, tapi uangnya nggak masuk, walaupun
walaupun nanti uangnya itu akan dikembalikan ke rekening kita nih. Oke. Ketika pembayaran gagal kan uangnya akan dikembalikan ke rekening kita sejumlah sesuai sama jumlah kita bayar berapa. Tapi nomor virtual account itu atau slot pembayaran yang kita punya itu tuh tulisannya sudah terbayarkan. Jadi ketika slot pembayarannya itu sudah full dan kitanya duitnya dibalikin ke kita lagi, sedangkan kampus mencatatnya itu kita belum bayar karena duit dari kita belum masuk. Oh iya. Jadi kita nggak bisa bayar lagi dong, karena kan slotnya udah kebacanya udah kebayar kan. Ketika slotnya udah kebacanya udah kebayar, tapi uang dari kita dikembalikan ke kita, sedangkan pihak kampus belum menerima uangnya, otomatis kita itu jadi miskomunikasinya di situ. Oke. Nah, masalah yang paling krusialnya itu ketika dari pihak kita nih mahasiswa itu tuh nggak bisa melakukan regenerasi atau pembuatan ulang slot pembayaran untuk kita, baik dengan tim keuangan dari kampus Telkom University Jakarta. Jadi ternyata masalah pembayaran ini kita itu tuh masih tergabung di Telkom University Bandung, karena Telkom University Bandung itu Telkom Pusat. Jadi masalah tim keuangan itu, tim keuangan Telkom Jakarta juga masih menyerahkan semuanya ke Telkom Pusat. Maka dari itu, kayak gimana ya? Kita sebagai mahasiswa, terutama saya yang udah pernah ngalamin juga, itu tuh jadi terlantar di saat itu, karena nggak bisa berbuat apa-apa. Dari saya nggak bisa berbuat apa-apa, dari Telkom Jakarta juga kebingungan, cuma menunggu dari Telkom Pusat. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya ya banyak miskomunikasi dan mulai menguras tenaga, mulai menguras ibaratnya kan kayak kita pressure juga dan segala macamnya gitu sih. Ya kalau ditanyain tadi gimana sih pembayaran di Telkom, seperti itu sih. Keadaannya sekarang seperti itu ya. Ya, dengan lumayan lumayan efisien, tapi kok bisa ya jadi masalah gitu? Mungkin karena menurut saya bisa jadi masalah itu karena dari Telkom Jakarta dan dari pihak kita membayar nih si mahasiswa, itu kita tuh nggak bisa membuat slot baru ketika pembayaran itu tuh gagal. Jadi slotnya itu kan udah keisi, yang tadi dijelaskan slotnya udah keisi. Kita nggak bisa buat slot baru atau nggak bisa regenerasi virtual account tadi. Dari pihak Telkom Jakarta juga nggak bisa. Jadi kita harus menunggu dari Telkom Bandung, dan itu mengurus terlalu susah gitu. Menurut saya sih gitu. Jadi masukannya tuh sudah paling masuk gitu kan. Untuk dari regenerasi VI ini, mungkin virtual account ini kayak memperbarui nomor rekening buat transaksi ya? Iya, jadi diperbarui lagi nomor rekening untuk transaksinya, lalu tersedia slot baru untuk kita lakuin pembayaran lagi gitu. Jadi wajib sih, itu penting sih bisa regenerasi VA gitu. Wah, jadi ingat nih dulu bayar SPP dan VEO itu expire gitu. Jadi mesti harus antri panjang di bagian keuangannya. Iya, pasti. Nah, itu benar-benar nggak efisien sih. Iya, karena pasti kan kalau kayak gitu kan jadi tunggu-tungguan kan. Apalagi waktunya terus jalan, terus habis itu Oktav juga pasti udah deg-degan, terus habis itu kan kayak nggak cuma Oktav doang, mungkin di luar kan juga banyak orang yang kayak gitu, jadi harus ditangani satu-satu nanti. Nah, itu yang bikin repot sih paling. Wah, bagus banget sih Mas ini. Terus gimana sih kamu dan tim mulai mencari solusi untuk masalah ini? Oke, jadi awalnya itu kita coba lakuin wawancara nih ke beberapa orang yang udah pernah ngalamin. Terus kebetulan saya juga pernah ngalamin. Lalu sempat juga kita banyak ngobrol dengan dosen pembimbing kita di kelas, namanya Pak Indra. Itu juga beliau juga bilang ini merupakan masalah yang cukup krusial dan beberapa kali terjadi juga. Dari situ kita mulai
merancang si solusi pendekatannya itu kita pakai basis dari ETL itu lagi. Jadi kita juga untuk dalam pembahasan kali ini juga banyak ambil ilmu dari Pak Indra juga sih. Jadi kamu kan tadi bilang pakai ETL. Jadi boleh nggak sih jelasin kenapa sih kamu itu pakai apa ya, bahas ini sebagai framework untuk nyelesain masalah ini gitu. Oke, jadi ETL atau Information Technology Infrastructure Library itu sebuah framework yang dirancang khusus nih untuk manajemen layanan teknologi informasi. Karena Pak Indra itu kan dosen manajemen layanan teknologi informasi, jadi kita cukup banyak dibantu sama Pak Indra juga lah. Jadi framework ini tuh untuk menganalisis masalah, rancang solusinya kayak gimana, terus kita juga akan implementasi ini secara terukur gitu. Jadi ideal ini kayak panduan sebuah langkah-langkah gitu ya? Benar sih, ini jadi kayak panduan kita untuk melakukan banyak hal, untuk mendesain nih gimana caranya untuk menyelesaikan. Habis itu kita juga ada kayak fokus servisnya tuh mau kemana, terus habis itu solusi untuk kebutuhannya tuh apa aja, gitu kita aturnya lewat situ sih. Dengar-dengar kalian juga bikin fitur regenerasi mandiri gitu ya. Nah itu gimana sih cara kerjanya? Jadi ketika diskusi itu tuh kemarin tuh dengan beberapa anak-anak dan juga Pak Indra, kita tuh belum bikin, cuman kita udah sediain solusinya nih untuk Telkom usung atau Telkom angkat sebagai salah satu jalan keluar lah untuk masalah ini. Nah, kita itu bikin regenerasi secara mandiri itu untuk mahasiswa ini juga harus bisa memperbarui VA gitu. Mereka tuh harus langsung terhubung dengan website, habis itu dengan portal kampus. Nah itu tuh membuat semuanya tuh prosesnya tuh jadi lebih cepat dan otomatis mahasiswa itu ikut ambil bagian di dalamnya lah, ibaratnya ikut menyelesaikan masalahnya sendiri lah. Jadi kita tuh cukup login, terus habis itu ketika pembayaran tersebut gagal, kita pilih opsi untuk registrasi mandiri, lalu akan ada kode OTP yang masuk ke kita. Nah, ketika kita melakukan hal itu, secara keuangan juga akan nanti membuka slot pembayaran baru dan mengirimkan VA yang tadi. Jadi ketika kita registrasi mandiri, gitu kan, kita login nih, habis itu kita masukin lagi opsi untuk registrasi mandiri, nanti masuk OTP, lalu kita lakuin semuanya sendiri. Nah, slot pembayaran yang tadi udah gagal, yang tertutup itu akan dibuat slot baru, jadi kita langsung bisa melakukan pembayaran lagi gitu. Wah, cepet banget ya. Tapi soal keamanan gimana sih? Kan ini soal transaksinya tuh keuangan gitu. Oke. Kalau membahas tentang keamanan, kan tadi sudah saya coba singgung ya. Ketika kita pilih opsi registrasi mandiri, itu nanti akan muncul OTP. Oh, OTP. Oke, jadi OTP ini yang akan ibaratnya jadi apa ya, kunciannya kita lah untuk mengamankan hal tersebut gitu. Terus habis itu nanti kan ada database keuangan juga yang tadi slotnya dikosongin, habis itu kita isi lagi slotnya kan, slot pembayarannya nanti akan langsung tercatat di database tersebut secara real time gitu ibaratnya. Jadi untuk trackingnya juga lebih mudah kan gitu. Nah, kalau dari sisi mahasiswa nih, gimana sih kamu mastiin fitur ini gampang buat dipakai gitu? Oke, karena kan sebenarnya simple ya, dan kita sering lakuin juga. Yang pertama itu tuh kita bakal melakukan satu buah klik, yaitu pilih regenerasi mandiri, lalu kode OTP itu muncul,
kita masukin OTP, itu kan udah hal biasa banget untuk kita lakuin ya sebagai seorang mahasiswa teknologi informasi ya. Nah terus habis itu kita VA dan segala macam itu sebenarnya mudah sih, pasti sangat mudah untuk dilakuin, dan flow-nya juga nggak terlalu bercabang lah, flow-nya cuma satu, semua mahasiswa teknologi informasi pasti bisa. Kalau yang umum juga pasti bisa. Jadi kita bakal lanjut ke membahas hasil dan dampaknya, pendekatan dan solusi teknologi. Jadi kenapa sih Alimas ini memilih framework ITIL untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, karena tadi udah dijelasin ya apa itu ITIL. Jadi framework ini tuh biasanya digunakan untuk meningkatkan efisiensi sih dalam mengelola layanan teknologi informasi kan. Jadi harusnya kita bisa lakuin pendekatan paling baik melalui framework ITIL itu tadi. Gitu. Nah, selanjutnya ini bisa dijelaskan nggak sih sebuah fitur regenerasi mandiri itu kayak gimana sih? Jadi fitur regenerasi mandiri yang tadi kita udah bahas itu bakal jadi salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan tadi yang dilakuin sama mahasiswa sendiri. Jadi fiturnya itu bakal fokus ke pengguna, gimana caranya pengguna itu gampang untuk gunain gitu ibaratnya. Karena kan tadi udah dijelasin kan, framework regenerasi mandiri itu kayak gimana sih? Oke. Nah, jadi kemudian nih gimana caranya memastikan keamanan regenerasi virtual account ini atau VA? Kan ini menyangkut dengan uang ya, keuangan gitu kan. Nah itu gimana sih? Jadi kita itu bakal sediain dua sih. Yang pertama itu OTP tadi yang udah aku bilang, itu jadi salah satu kunciannya. Yang kedua, slot-slot yang kosong itu akan segera tercatat secara real time ketika dilakukan pembayaran di database, dan juga seharusnya akan dilakukan data cleaning mana-mana aja slot-slot yang sudah kadaluarsa sih. Jadi pasti akan dilakukan hal itu sih. Oh baik. Oke, selanjutnya aku mau nanya pertanyaan seputar regenerasi mandiri oleh pengguna. Nah, jadi seberapa mudah sih mahasiswa bakal bisa pakai fitur regenerasi mandiri ini? Harusnya sih secara flow itu sangat mudah ya. Tadi yang dijelasin kayak flow-nya tuh pasti cuma satu nih. Satu dari pertama klik pilih regenerasi mandiri, yang kedua nanti bakal ada masukin OTP, yang ketiga nanti bakal ada melakukan pembayaran, dikasih VA. Itu kan flow yang hanya satu ibaratnya satu kali ngelakuin gitu loh. Jadi itu harus lebih mudah sih ya untuk pengguna ya. Nah kalau sistem ini udah berjalan nih, apa sih manfaat yang paling kelihatan dari buat mahasiswa gitu? Oke, yang pertama tuh yang paling gampang kalau bisa dilihat itu mahasiswa tuh jadi nggak perlu ketergantungan sama tim keuangan, dan juga kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri dengan waktu yang lebih cepat, dengan flow yang lebih terarah, nggak perlu tungguan lagi. Jadi pasti itu bikin lebih mudah buat semuanya sih. Coba kalau misalnya tungguan kan repot kan ya. Ya itu makanya harusnya sih gitu sih. Oke, jadi kalau kamu sendiri jadi pengguna nih, apa sih fitur yang paling bikin nyaman gitu? Fitur yang paling bikin nyaman ya, menurut saya itu satu, ketika kita mau melakukan regenerasi VA secara mandiri ini, kita nggak perlu pindah ke platform lain. Cuman punya satu button gitu doang. Hanya dengan satu button lalu kita lanjutin semuanya, itu bakal bikin pelan. Mungkin bisa nih dibikin pindah ke platform lain, itu bakal bikin jadi lebih ribet sih. Tapi kalau misalnya cuma dalam satu button, itu pasti bikin nyaman banget karena nggak perlu pindah-pindah lagi kan.
pusing juga ya. nggak perlu bolak-balik website segala macam bla bla bla. Itu bikin lebih mudah sih. Jadi selanjutnya kita akan memasuki regenerasi otomatis oleh tim keuangan. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan regenerasi otomatis oleh tim keuangan itu sendiri? Oke, jadi regenerasi otomatis oleh tim keuangan itu pasti akan melibatkan lebih banyak orang karena biasanya tuh harus ada tim yang memantau transaksinya. Tim akan pantau transaksinya, mana transaksi gagal, mana transaksi yang berhasil, mana kode virtual account yang udah kadaluarsa dan stoknya harus dihapus, mana yang belum. Jadi harus ada tim untuk menghandle itu, dan juga tim keuangan harus punya dashboard yang lebih terarah sih. Terutama tim keuangan Telkom Jakarta, dan saya harap juga tim keuangan Telkom Jakarta juga bisa punya tim untuk menghandle keuangannya sendiri gitu. Jadi lebih mudah, nggak harus ke Telkom pusat. Jadi bagaimana sih solusi ini membantu dalam koordinasi antara tim lokal dengan tim yang pusat di sana? Oke, jadi seharusnya itu tim lokal itu harus bisa menangani masalah secara langsung ya, menurut saya. Jadi di lapangan dengan dukungan sistem yang ada, dengan support infrastruktur yang tim lokal punya, tim Jakarta punya, ini ibaratnya tim lokal itu tim Jakarta ya, itu harusnya bisa dihandle masing-masing. Dan juga tim Telkom pusat pun hanya berfokus pada monitoring dan backend support gitu. Jadi kalau ada masalah yang nggak bisa di-solve baru tuh tim situ. Tapi kalau sekarang kan keadaannya semuanya diserahkan ke tim pusat, jadi bikin lebih flow-nya lebih terhambat lah. Jadi menurut kamu ini apa sih tantangan terbesar dari tim keuangan sebelum, ada solusi atau tidak? Kayaknya sebelum ada regenerasi BA ini, semuanya tuh bergantung sama tim pusat. Jadi prosesnya itu lebih lambat, lebih membingungkan, perlu banyak komunikasi antara satu orang ke orang lain, satu pihak ke pihak lain, yang membuat tidak secara berlangsung terus menyelesaikan masalah gitu. Harus berkelit lah ibaratnya, harus kesana kemari bla bla, itu bikin mahasiswa menunggu, tim lokal juga nggak bisa buat apa-apa, dan tim pusatnya juga harus menangani banyak hal gitu. Oke, jadi selanjutnya bakalannya seputar aksi dan manfaat implementasi hal tersebut gitu. Jadi kalau kampus lain pengen adopsi sistem ini, itu apa sih tantangan yang bakal mereka hadapi gitu? Kalau kampus lain mengadopsi tentang sistem ini, yang disiapin bakal cukup banyak sih. Pertama, itu harus ada tim keuangan pusat, harus ada tim keuangan lokal, harus siapin dashboard pengaduan, habis itu harus siapin juga beberapa tim IT support dan pemantau database-nya. Terus habis itu siapin juga database yang besar, dan semuanya itu harus well prepared dan well trained, karena kalau nggak kayak gitu nanti bakal banyak nih kasus-kasus yang kayak tadi disebutin di atas gitu. Jadi ya boleh diadaptasi, cuman coba disiapin secara lebih prepare lagi, coba di training lebih banyak lagi sih, jadi bisa berjalan masing-masing, nggak terlalu ribet. Oke, untuk selanjutnya mungkin aku bakal bertanya kepada Adimas dampak dan pengembangan masa depannya nih. Untuk menurut Adimas ini, apa yang membuat solusi ini bisa diterapkan di institusi lainnya seperti itu? Menurut saya ini bisa dipakai di institusi lain karena
merupakan hal yang paling efisien untuk dilakukan ya. Satu VA, satu pembayaran, dan satu stok. Cuman di belakang dari itu semua harus banyak plan B, plan C yang dipunya. Plan B-nya itu gimana caranya reinvestasi, plan C-nya itu apakah ada tim yang siap untuk menyelesaikan masalah-masalah backend yang tersedia segala macam. Tapi balik lagi tetap ini merupakan hal yang paling efisien dan semua institusi bisa pakai ini dan bisa adopsi ini untuk mempermudah kehidupan. Selanjutnya nih, apa inovasi atau fitur tambahan yang pengen dari Adimas dan tim untuk dikembangkan di masa depan nanti? Oke, jadi sih pengennya sih moga-moga bisa terintegrasi lah sama dompet digital yang ada ya. Jadi prediksi kadaluarsa VA-nya juga harusnya bisa lebih ditangani lagi. Habis itu untuk infrastrukturnya juga harus harus diperhatiin lagi lah, pengen gitu ya. Nah, kalau misalkan solusi ini sukses besar, apa sih dampak terbesarnya buat dunia pendidikan? Oke, dunia pendidikan itu bakal makin maju ya, karena banyak orang yang akan makin terbiasa sama yang namanya teknologi. Dan juga pengelolaan uangnya itu juga lebih efisien karena pembayarannya kan akan dibayarkan persis sesuai apa yang tertagih kan. Jadi mahasiswa juga nggak perlu repot, banyak orang yang akan terbiasa dengan teknologi, kampus pun lebih mudah dan semuanya terkesan lebih modern lah. Gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan santai lah ya. Nah, jadi aku mau nanya nih, ada nggak sih hal yang paling menantang gitu waktu bikin si sistem ini gitu? Oke, yang cukup sulit sih menyelaraskan kebutuhan pengguna, kayak kita harus kumpulin lah beberapa orang, diskusi sama beberapa orang, dan ngatur waktu segala macam itu susah juga. Lalu bikin solusi secara teknisnya apa aja yang diperluin bla bla itu juga cukup susah. Tapi ya semoga kalau misalnya ini direalisasikan sama Telkom Jakarta, semuanya jadi lebih gampang lah buat semua siswa juga. Oke, jadi seandainya nih ada mahasiswa yang gaptek, gimana sih perasaan kalian tentang si sistem ini? Kalau ada mahasiswa gaptek, sebenarnya gampang nggak sih? Karena kan cuma butuh satu button klik. Terus kalau misalnya kita login, kan kadang-kadang juga ada kode OTP ya. Jadi harusnya kita udah terbiasa sama hal-hal kayak gitu. Jadi cukup mudah lah dan gampang lah dilakuin ya sih. Oke, jadi untuk secara sistem ini, misal ini bisa bicara gitu, kira-kira apa yang bakal dia katakan ke si user atau si penggunanya gitu? Gampang sih sebenarnya, kayak cukup tekan aku saja gitu, kayak tekan aja sekali tekan gitu. Habis itu lo diikutin semuanya selalu ya, semuanya terselesaikan gitu kan. Ada sih gitu aja. Nah, jadi momen apa sih yang paling bikin frustasi selama kerja bareng di proyek ini bersama tim Adimas? Sebenarnya yang cukup bikin repot itu karena agak overwhelming. Mungkin agak overwhelmingnya itu yang bikin kita agak cukup capek juga ya. Jadi ya, tapi so far so good lah. Semuanya buktinya kita bisa nyelesain ini sampai ke tahap jurnalnya juga udah kita selesaikan. Nah, apa hal yang paling bikin Adimas ini bangga dari proyek ini? Cukup bangga soalnya ini bisa ngangkat masalah yang mahasiswa alami juga ya. Jadi
permasalahannya real, nyata, ada di kehidupan, dan saya dan teman-teman juga ngalamin, dan ternyata kita bisa temukan solusinya gitu. Ya apa ya, memperbagus kampus juga ya, naikin value-nya ya. Naikin value kampus Ya. juga, dan value kita juga sebagai problem solver-nya juga. Ya, bener sih. Oke, jadi makasih banyak banget nih Adimas udah berbagi ceritanya yang luar biasa dan ya lumayan menginspiratif lah. Tuh. Oke, jadi buat semua pendengar, semoga podcast ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk stay tune juga untuk berikutnya di Tech Talks Indonesia ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Terima kasih. semuanya.